mahasiswa di Universitas Pengembangan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Ilmu Keperawatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin, dan maksud pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan medikal beda 3. Kita masuk dalam penjelasan pengertian kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kumpulan sejumlah kelenjar yang fungsi utamanya menghasilkan hormon, kemudian melepaskan hormon tersebut langsung ke dalam aliran darah. Kemudian fungsi kelenjar endokrin itu menghasilkan hormon-hormon yang dikeluarkan ke dalam darah diperlukan. Kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pembuluh jaringan, mengatur metabolisme oksidasi, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat, arang, vitamin, mineral, dan air. Macam-macam sistem kelenjar endokrin itu ada kelenjar hipofisis, itu mempunyai 2 lobus, itu lobus anterior, lobus posterior disebut juga nefrofis, dan yang kedua kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terdiri dari 2 lobus yang terletak di sebelah kanan dan dari trakea diikat bersama oleh jaringan tiroid yang melintasi trakea di sebelah depan. 3. Kelenjar tiroid terdiri atas 2 buah lobus yang terletak dari kanan dari trakea diikat oleh jaringan tiroid yang melintasi trakea di sebelah depan. Fungsinya bekerja sebagai perangsang proses oksidasi, mengatur penggunaan oksidasi, mengatur pengeluaran karbon dioksida, metabolik dalam hal pengeluaran susunan kimia dan jaringan. Pada anak mempengaruhi perkembangan fisik dan mental. Hiperfungsinya dapat menyebabkan penyakit kretismus dan penyakit myxedema. Keempat, kelenjar patrot terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah, tersusun berpasangan menghasilkan parahormon atau hormon paratiroxid. Fungsi paratiroxid mengatur metabolisme fosfor, mengatur kadar kalsium darah. Kelima, kelenjar timus terletak di dalam metastadium di belakang sternum. Kelenjar timus hanya dijumpai pada anak-anak di bawah 18 tahun. Kelenjar timus berfungsi sebagai mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. 6. Kelenjar suprarenal atau kelenjar suprarenal jumlahnya ada 2, terdapat pada bagian atas dari ginjal kiri dan kanan. Fungsi kelenjar suprarenal bagian konteks terdiri dari mengatur keseimbangan air, elektrolit, gram, mengatur pengaruhi metabolisme lemak, hidrat, arang, dan protein, mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Fungsi kelenjar suprarenal bagian medula terdiri dari fase kontraksi pembuluh darah perifer. Kedua, relaksi Broca's kontraksi pelaput terdiri dari anteroid pada kulit sehingga berguna untuk mengurangi perdarahan pada operasi kecil. Yang ketujuh, kelenjar kelamin. Kelenjar testika terdapat pada pria terletak pada skrotum, menghasilkan hormon testosteron. Kelenjar ovarika terdapat pada wanita terletak pada ovarium di samping kiri dan kanan uretus. Kemudian hormon. Hormon itu merupakan zat kimia organik yang dikeluarkan oleh sel atau organ atau kelenjar atau bagian tubuh tumbuhan, hewan, dan berfungsi dalam regulasi kegiatan fisiologis dan mempertahankan homeostasis. Karakteristik hormon itu sebagai berikut. Hormon diekskresikan oleh sel-sel endokrin. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi. Hormon adalah sinyal kimiawi yang beredar di cairan tubuh. Hormon mengatur perilaku sel target. Hormon seperti enzim tidak mengakses reaksi apapun. Kemudian mereka diekskresikan hanya bila diperlukan. Mereka tidak mempunyai umum yang dibutuhkan. Hormon di alam mungkin protein atau non-protein. Sekresi hormon di luar oleh sistem saraf melalui efek umpan balik. Hormon biasanya menyebabkan efek jangka panjang seperti pembuluh perilaku, pertumbuhan, dan lain-lain. Hormon berfungsi untuk merangsang atau menghambat organ sasaran. Klasifikasi hormon. Pertama, klasifikasi tradisional. Hormon tradisional diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu hormon klasik, neurohormon, dan hormon lokal.
Klasifikasi struktural. Hormon secara struktural diklasifikasikan menjadi 4 kelompok: steroid, peptida, asam amino, dan asam lemak. Hormon steroid berasal dari kolesterol dan larut dalam lemak. Hormon turunan asam amino. Hormon-hormon ini berasal dari asam amino, tirosin, dan seperti triptofan. Dua jenis hormon yang berasal dari tirosin adalah hormon tiroid dan katekolin. Hormon tiroid adalah yang paling penting karena mengatur pengembangan organ dan metabolisme. Klasifikasi dasar modul aksi. Berdasarkan modus tindakan hormon diklasifikasikan menjadi hormon bertindak cepat. Itu hormon-hormon ini memulai tanggapan langsung dari sel-sel target mereka. Hormon ini memiliki respon luar membawa plasma pada sel target. Mereka berukuran besar, contoh protein dan hormon amina. Kemudian hormon bertindak singkat. Hormon-hormon ini mulai merespon tertunda. Hormon ini dalam ukuran kecil dan mereka mengikat respon protein hari dalam sitosol. Contoh hormon steroid dari organ reproduksi dan korteks adrenal. Mekanisme kerja sintetis hormon. Hormon merupakan mediator kimia yang mengatur aktivitas tertentu. Dahulu, sekresi hormonal dikenal dengan cara di mana hormon disintesis dalam suatu jaringan diangkut oleh sistem sirkulasi untuk bekerja pada organ lain disebut sebagai fungsi endokrin. Kemudian mekanisme kerja hormon ADH. Hormon adenosik atau ADH, sebuah molekul atau peptida yang relatif kecil yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis di dasar otak setelah dibuat dekat atau di hipotalamus. ADH memiliki tindakan abnormatif yang mencegah reproduksi urin encer.